Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Sebelum masuk ke materi, Bu Asmara akan mengingatkan kembali materi sebelumnya yang masih berkaitan dengan kegiatan perdagangan, yaitu tentang kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Masih ingatkah kalian apa itu perdagangan? Jika kalian lupa, Bu Asmara akan mengingatkan kembali. Kegiatan perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan kesepakatan bersama. Adapun tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau yaitu untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Coba kalian perhatikan barang-barang yang ada di rumah kalian. Tentunya barang-barang itu ada yang terbuat atau yang diproduksi di luar kota, ataupun barang tersebut terbuat dari luar pulau, atau bahkan barang-barang tersebut dibuat di luar negeri. Nah, dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian perdagangan antar negara dan ruang lingkup perdagangan antar negara dengan benar. Dan yang kedua, kalian menentukan aktivitas perdagangan di antar negara dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menganalisa kebijakan pemerintah untuk ekspor dengan benar. Yang keempat, kalian mampu memprediksi faktor pendorong ekspor dengan benar. Adapun pengertian perdagangan antar negara, yaitu perdagangan antar negara adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar negara biasa disebut dengan perdagangan internasional. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan antara lain perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, kemudian perpindahan teknologi, dan perpindahan informasi. Jadi, dalam perdagangan antar negara bukan hanya barang dan jasa saja yang berpindah, tetapi ada modal, ada tenaga kerja, ada teknologi, dan ada informasi yang berpindah. Adapun aktivitas perdagangan antar negara terdiri dari dua, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor biasa disebut dengan eksportir. Nah, ketika kita melakukan kegiatan ekspor, maka negara akan memperoleh devisa. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Atau pelaku yang biasa melakukan kegiatan impor disebut importir. Nah, ketika kita melakukan kegiatan impor, maka pemerintah atau negara akan mengeluarkan devisa. Pentingnya suatu kegiatan ekspor yang begitu banyak sekali manfaatnya, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk mendorong kegiatan ekspor. Adapun kebijakan tersebut, yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor dengan memberikan kemudahan dalam perizinan. Kemudian, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah atau kurs. Kemudian, membuat perjanjian dagang internasional, seperti Indonesia melakukan perjanjian dagang dengan mengikuti MEA ataupun ACTA. Kemudian yang terakhir dengan meningkatkan promosi. Nah, kegiatan promosi ini bisa dilakukan dengan mengikuti beberapa event internasional seperti Piala Dunia atau SEA Games, seperti itu. Adapun faktor pendorong kegiatan ekspor terdiri dari yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Keinginan suatu negara terhadap barang tersebut menyebabkan pasar luar negeri semakin ramai,
sehingga kegiatan ekspor juga akan lebih meningkat. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Nah, di sini adalah sumber daya manusia suatu negara tersebut, di mana dia bisa menangkap peluang-peluang yang ada di pasar internasional. Dan yang ketiga, kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah kondisi ekonomi suatu negara semakin maju, maka peluang bisnis perdagangan internasional juga semakin bagus. Kemudian kalau dilihat dari politik suatu negara, dilihat negara tersebut aman atau tidak dalam mengikuti perdagangan internasional. Nah, demikian anak-anak yang bisa Bu Asmara sampaikan dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelum Bu Asmara tutup, ada sedikit kata-kata dari Jim Rohn, yaitu untuk sukses sungguhan, tanyakan kepada diri Anda 4 pertanyaan ini. Mengapa? Mengapa tidak? Mengapa bukan aku? Mengapa tidak aku mulai sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.